Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah dan sejarah Mangkunegara ke-10, suksesi, konflik, rekonsiliasi, dan kebangkitan Mangkunegaran. Pada video ini dan selanjutnya kami akan menyebut Mangkunegaran sebagai keraton atau kerajaan dan pemangku Mangkunegaran sebagai raja. Alasannya akan dibahas pada video lain. Mangkunegara ke-10 atau Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo. Raja ke-10 Kerajaan Mangkunegaran adalah Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo Sarjana Hukum. Gusti Bre Cakrahutomo lahir di Surakarta pada tanggal 29 Maret 1997 atau penanggalan Jawa Sabtu Pon 20 Selo 1929 Wawu. Ia ditetapkan sebagai penerus tahta Keraton Mangkunegaran ke-10 pada tanggal 1 Maret 2022 dan dinobatkan tanggal 12 Maret 2022 atau dalam penanggalan Jawa Sabtu Pahing 8 Ruah tahun 1955 tahun Alif. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo naik tahta dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Ayudha Sudibyaning Prang ingkang jumeneng kaping 11. Nama-nama Mangkunegara ke-10 adalah 1. Bendoro Raden Mas Cakrahutomo Wirasujiwo. 2. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo Wirasujiwo. 3. Sampeyan Dalem ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Ayudha Sudibyaning Prang ingkang jumeneng kaping 11. 4. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10. 5. Mangkunegara ke-10. Orang tua Mangkunegara ke-10 dan silsilah keluarga Mangkunegara ke-10. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutomo putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-9 dengan Priska Marini Jogi Supardi atau Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara ke-9. Untuk silsilah dari garis ayah atau silsilah Mangkunegara ke-9, silahkan Anda menonton video tentang Mangkunegaran yang telah kami upload. Untuk silsilah dari garis ibu, Priska Marina Jogi Supardi adalah putri dari Letnan Jenderal Ignatius Yogi Supardi dan Olga Wahyu. Setelah putrinya Priska Marina Jogi Supardi menikah dengan Mangkunegara ke-9, Letnan Jenderal Ignatius Yogi Supardi diberi gelar Kanjeng Pangeran Haryo Haryogi Mangunwinoto. Dari nama orang tua Priska Marina Jogi Supardi, kita tahu kalau agama dari ayahnya adalah non-muslim. Akan tetapi, kita tidak mengetahui apakah Priska Marina Jogi Supardi beragama seperti ayahnya. Dan juga tidak ada informasi ketika menikah dengan Mangkunegara ke-9 menggunakan tata cara agama Islam. Sehingga tidak diketahui agamanya Islam atau non-muslim. Agama dari Priska Marina ini
sangat penting karena sesuai paugeran yang dibuat Sultan Agung, raja dari Mataram Islam dan pecahannya adalah Islam. Anda bisa lihat video paugeran pemilihan raja dari serat Sultan Agung. Link video ada di deskripsi. Pada masa pemerintahan Mangkunegara ke-6, Mangkunegara ke-6 memang memberi kebebasan untuk abdi dalam Mangkunegaran memeluk agama selain agama Islam. Akan tetapi, kebebasan ini tidak berlaku untuk keluarga inti Mangkunegaran. Keluarga raja, istri, dan putra-putri Raja Mangkunegaran wajib beragama Islam. Karena Mangkunegaran harus dipimpin laki-laki yang beragama Islam, sesuai dengan paugeran yang dibuat Sultan Agung. Konflik tahta. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-9 wafat pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di Jakarta. Kemudian dimakamkan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 di Astana Girilayu, Matese, Karanganyar. Setelah beliau wafat, terjadi permasalahan terkait siapa yang akan menggantikannya menjadi Mangkunegara ke-10. Mangkunegara ke-9 menikah 2 kali. Istri pertamanya adalah Raden Ayu Sukmawati Soekarno Putri, menikah pada tahun 1974. Dari pernikahan Mangkunegara ke-9 dan Sukmawati lahir 2 anak, yaitu Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Sukmaputro Jiwonagoro dan Gusti Raden Ajeng Putri Agung Suniwati. Mangkunegara ke-9 dan Sukmawati cerai pada tahun 1984. Pada tahun 1990, Mangkunegara ke-9 menikah untuk kedua kalinya dengan Priska Marina Jogi Supardi dan memiliki 2 orang anak, yaitu Gusti Raden Ajeng Ancilasura Marina Sujiwo dan Gusti Pangeran Haryo Bre Cakra Utama Wira Sujiwo. Terjadi persaingan antara Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna dan Gusti Pangeran Haryo Bre Cakra Utama untuk meneruskan tahta Mangkunegaran. Keduanya memiliki hak untuk menggantikan ayahnya, akan tetapi juga memiliki kelemahan. Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna terlahir ketika Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo masih menjadi pangeran, dan kedua orang tuanya bercerai pada tahun 1984, sehingga sesuai paugeran hak akan tahta menjadi lemah. Gusti Pangeran Haryo Bre Cakra Utama terlahir dari istri Parameswari. Akan tetapi, isu bahwa beliau beragama non-muslim membuat hak tatahnya menjadi lemah. Di tengah persaingan 2 kakak adik putra Mangkunegara ke-9, muncul Kanjeng Raden Mas Haryo Roe Rahajasa Yamin sebagai calon Mangkunegara ke-10. Kanjeng Raden Mas Haryo Roe Rahajasa Yamin, putra Gusti Raden Ayu Retno Satuti dan Raden Mas Haryo Rahadian Yamin, atau Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Diningrat. Gusti Raden Ayu Retno Satuti adalah putri dari Mangkunegara ke-8 dan Bendoro Raden Ayu Sunituti. Terjadi pertemuan antara Gusti Raden Ayu Retno Satuti Suryo Hadiningrat, Gusti Raden Ayu Retno Rosati Noto Hadiningrat. 2 orang ini adalah saudara kandung mendiang Mangkunegara ke-9, dan Bendoro Raden Ayu
Priska Marina Jogi Supardi, Permaisuri Mangkunegara ke-9, untuk membahas permasalahan peralihan tahta Mangkunegaran. Pada tanggal 1 Maret 2022 diumumkan bahwa Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrahutomo Wirasujiwo dipilih untuk menjadi Mangkunegara ke-10. Woro-woro atau surat pengumuman penunjukan Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrahutomo ditandatangani oleh Gusti Raden Ayu Retno Satuti Suryo Hadiningrat, Gusti Raden Ayu Retno Rosati Noto Hadiningrat. Dengan pemilihannya sebagai Mangkunegara ke-10, maka Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrahutomo telah beragama Islam atau sudah sesuai dengan paugeran yang dibuat oleh Sultan Agung. Meskipun tidak ada yang menyuarakan secara terbuka Gusti Bri merupakan seorang penganut Katolik. Meski demikian, Gusti Bri kemudian berpindah dari Katolik menjadi Islam untuk dilantik sebagai Mangkunegara ke-10. Penobatan Gusti Bri menjadi Mangkunegara ke-10. Upacara penobatan Gusti Bri menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10 dilaksanakan pada hari Sabtu Pahing tanggal 12 Maret 2022 di Pendopo Ageng Puro Mangkunegaran. Penobatan dilakukan oleh Gusti Putri Mangkunegara ke-9, dilanjutkan dengan pembacaan sumpah setia dan pidato sambutan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10. Upacara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, 3 penguasa pewaris tahta Mataram lainnya, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka. Seusai pengambilan janji setia, dilanjutkan dengan pementasan beksan tarian bedoyo Anglir Mendung. Tarian yang diciptakan untuk mengingat perjuangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara pertama melawan VOC sampai berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Rekonsiliasi dengan Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna. Penunjukan Gusti Bri sebagai Mangkunegara ke-10 ditentang kakaknya Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna. Pada tanggal 17 Maret 2022, Gusti Bri bertemu dengan kakaknya Gusti Paundrakarna di lantai 30 Hotel Alila Solo. Dalam pertemuan itu disepakati untuk perdamaian antara Gusti Bri dan Gusti Paundrakarna. Gusti Paundrakarna bahkan memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-25 kepada Gusti Bri. Gusti Paundra memberi hadiah Gusti Bri batik motif Garuda Yaksa dan menitipkan hadiah untuk Gusti Ancila Suro, kakak kandung Gusti Bri, berupa batik sarimbit yang juga adiknya. Pertemuan dan perdamaian antara Gusti Bri dan Gusti Paundrakarna membawa suasana damai di Keraton Mangkunegaran. Hal ini jelas sebuah gerakan diplomasi yang patut diacungi jempol untuk kedua pangeran. Separah apapun persaingan perebutan tahta antara keduanya harus bisa diakhiri dengan perdamaian untuk kebaikan Pura Mangkunegaran. Gusti Bri mampu menekan sakit hatinya karena ucapan Gusti Paundra kepada ibunya, dan Gusti Paundra mampu mengikhlaskan tahta Mangkunegaran jatuh ke adiknya Gusti Bri.
Perdamaian keduanya hanya memerlukan 5 hari dari penobatan Gusti Bre menjadi Mangkunegara ke-10. Kalau dibandingkan dengan saudara tua keraton di Surakarta atau saudara muda di keraton di Yogyakarta yang masih berkonflik, Mangkunegaran beruntung memiliki para pangeran yang besar hati dan jiwanya untuk menyelesaikan konflik dan berdamai. Kebangkitan Mangkunegaran. Setelah terpilihnya Gusti Bre menjadi Mangkunegara ke-10, beliau melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah kota Surakarta, yang wali kotanya adalah Gibran Rakabumi. Dari pendekatan ini disepakati untuk melakukan revitalisasi Pura Mangkunegaran dan dimulai di Taman Pracimatuwin. Setelah Taman Pracimatuwin selesai direvitalisasi, untuk masuk ke taman, harga tiketnya adalah Rp20.000 untuk wisatawan lokal dan Rp40.000 untuk wisatawan asing. Ada 3 bangunan di Taman Pracimatuwin, yaitu Pracima Masono, Pracima Maloko, dan Pracima Wisik. Ketiga bangunan ini bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat, sehingga bisa mendatangkan penghasilan dan pemasukan buat Pura Mangkunegaran, yang dananya bisa digunakan untuk pemeliharaan dan kegiatan Pura Mangkunegaran. Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabumi, mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Mangkunegaran. Kakek Prabowo Subianto dulunya bekerja di Mangkunegaran. Dan dari pertemuan ini, Prabowo Subianto berjanji untuk ikut membantu merevitalisasi gedung kavaleri artileri yang dulunya merupakan markas Legium Mangkunegaran. Jika nantinya Prabowo ikut membantu revitalisasi gedung kavaleri artileri, ini merupakan sebuah lobi yang sukses oleh Mangkunegara ke-10 dan Wali Kota Gibran. Wali Kota Gibran juga mengatakan proses revitalisasi nanti juga dilakukan di bagian depan Pura Mangkunegaran atau Pamedan. Dulunya merupakan lapangan berpasir untuk latihan berkuda. Pada tanggal 15 Agustus 2022, berdasarkan surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor SK-MBU-08-2022 dan SK-174-MBU-08-2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia. Mangkunegara ke-10 ditunjuk menjadi Komisaris PT Kereta Api Indonesia Persero. Hal ini menunjukkan bahwa Mangkunegara ke-10 walaupun masih muda memiliki lobi yang sangat baik dan dianggap memiliki kemampuan manajemen pengawasan perusahaan yang baik. Saya belum menemukan dari 4 penguasa keraton Jawa yang menjadi komisaris atau direktur di perusahaan milik negara selain Mangkunegara ke-10. Pada bulan Januari 2023 terjadi pembongkaran pendopo Kepatihan Mangkunegaran atau juga dikenal sebagai Dalam Tumenggungan di Jalan Ronggowarsito, Timuran, Kecamatan Banjarsari, Solo. Berdasar informasi, pendopo Kepatihan Mangkunegaran merupakan bangunan cagar budaya atau BCB. Setelah bertemu dengan Wali Kota Gibran di kantor Wali Kota, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10 menjelaskan pengelolaan aset lokasi tersebut bukan lagi di Pura Mangkunegaran, tapi sudah di tangan pihak lain.
Karena itu harus dipantau lagi seperti apa kondisinya. Gus Ibri belum bisa berbicara banyak mengenai masalah tersebut karena pembongkaran pendopo Kepatihan Mangkunegaran sudah terjadi. Saya baru tahu dan melihat di berita. Jadi kita pantau dulu bagaimana sikap atau apapun itu. Nanti kita lihat setelah situasi dari kami jelas dulu paparnya. Dari statement ini terlihat walaupun ada kekecewaan dari Mangkunegara ke-10, beliau masih bisa memberikan statement yang tenang dan bisa menjeringkan masalah dan membuat suasana menjadi adem. Mangkunegara ke-10 masih berumur sangat muda. Dan jika dikaruniai kesehatan dan umur yang panjang, kami meyakini bahwa Pura Mangkunegaran akan kembali memasuki masa-masa kejayaan lagi. Demikian video tentang silsilah dan sejarah Mangkunegara ke-10, suksesi, konflik, dan kebangkitan Mangkunegaran. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.